Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Aisyah Rohmah Najai Mamudah, NIM 20030214043. Saya Intan Dwi Marta Putri, NIM 20010214044. Kami dari kelas 2020E, program studi S1 Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Kaya akan pulaunya, kaya akan budayanya, kaya akan sukunya, kaya akan adat istiadatnya, kaya akan bahasanya, dan masih banyak lagi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Semua kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus kita jaga, harus kita pertahankan, dan harus kita lestarikan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman suku, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Batak, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman adat istiadat dan budaya, ngaben di Bali, sekaten di Jogja, tari saman dari Aceh, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman bahasa, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa daerah lainnya. Tetapi, perbedaan itu bukanlah alasan bagi bangsa Indonesia untuk tidak bersatu. Memiliki keanekaragaman seharusnya membuat bangsa Indonesia lebih memahami apa arti dari persatuan, karena semua keanekaragaman kita telah disatukan dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Bukan hal mudah bagi rakyat Indonesia untuk dapat menyatukan semua keanekaragaman tersebut. Butuh banyak pengorbanan dan perjuangan bagi rakyat Indonesia. Sampai akhirnya, pada bulan Oktober tahun 1928, tercetuslah Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Saat itulah, para pemuda Indonesia bersepakat dan berikrar bahwa bangsa Indonesia adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan pada bulan Oktober ini diperingati sebagai bulan bahasa, di mana pada bulan Oktoberlah disepakati bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia, bahasa yang bisa mempersatukan rakyat Indonesia, bahasa yang bisa memelihara persatuan, bahasa yang berguna untuk menghubungkan satu suku dengan suku yang lainnya, satu ras dengan ras yang lainnya, dan tentunya satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Kita harus percaya bahwa bahasa Indonesia bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia harus dilestarikan, harus dijaga, harus diutamakan. Bukan hanya oleh petugas-petugas yang ada di bidang bahasa, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Peran kita sebagai generasi muda Indonesia wajib semangat dalam memelihara bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa harus berbangga dengan adanya bahasa Indonesia. Sebagai contoh sikap kita bangga terhadap bahasa Indonesia, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan campur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lainnya. Tidak salah mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya, tetapi tetap ingat, bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Kita jangan lagi merasa jika kita pandai dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, kita bisa menjadi orang yang terhebat. Sama saja jika kita pandai berbahasa asing, tetapi pengucapan dalam berbahasa Indonesia saja masih tidak beraturan atau tidak benar. Padahal yang menjadi bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia.
bukanlah bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya. Contoh yang kedua, jika dalam kanal YouTube kita seringkali melihat dan mendengar para pengguna YouTube atau biasa disebut YouTuber dalam pembukaan video mereka seringkali mengatakan, "Hello guys, welcome to our channel." Kalimat tersebut bisa diubah dengan kalimat bahasa Indonesia yang berbunyi, "Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube kami." Yang ketiga sekaligus yang terakhir, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia di sosial media kita. Sebagai contoh, jika kita biasa mendeskripsikan foto diri di Instagram menggunakan bahasa Inggris mulai saat ini dan seterusnya, mari kita ganti menggunakan bahasa Indonesia. Ini bisa menjadi salah satu contoh kecil bukti cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Lalu, ada lagi ungkapan saat mengucapkan teman-teman atau kerabat yang sedang ulang tahun. Mereka seringkali menggunakan kata WYATB atau wish you all the best. Kata-kata tersebut sebaiknya diganti dengan kata aku berharap kamu bisa menjadi yang terbaik. Dan contoh yang ketiga sekaligus contoh yang terakhir dalam bangga berbahasa Indonesia di sosial media adalah terbiasa menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, masih banyak anak muda bahkan anak kecil menggunakan ungkapan BTW atau kepanjangan dari by the way. Ungkapan tersebut bisa kita ganti dengan kata ngomong-ngomong. Tidak ada salahnya, bukan? Beberapa contoh tadi mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari rayakan bulan bahasa dan sastra Indonesia sebagai wujud cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Mari rayakan bulan bahasa dan sastra Indonesia sebagai wujud kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.